Halo semua, selamat datang di channel YouTube UPTD Puskesmas Jenamas. Saat ini saya akan menjelaskan asuhan kebidanan tentang antenatal care atau ANC. Apa sih itu antenatal care? Antenatal care adalah suatu pelayanan kesehatan kehamilan yang diterima ibu pada masa kehamilan untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin. Menurut buku KIA terbaru revisi tahun 2020, ANC dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan. 2 kali pada masa trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada masa trimester ketiga. Standar ANC berkualitas mencakup 10 poin. Pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Menimbang berat badan saat pemeriksaan bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Selama hamil, berat ibu bertambah minimal 9 kg selama hamil atau 1 kg per bulan. Apabila pertambahan kurang, maka harus dicurigai adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal pemeriksaan untuk mendeteksi dini kemungkinan panggul sempit yang terjadi pada ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Yang kedua yaitu pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah diperlukan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan, yang juga dapat menjadi tanda preeklamsi atau eklamsi, yang kadang disebut juga dengan keracunan kehamilan. Ketiga, menilai status gizi ibu dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila diukur pada pemeriksaan pertama kehamilan. Bila lingkar lengan atas ibu kurang dari 23,5 cm, maka ibu tergolong KEK atau kekurangan energi kronis yang dapat berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka dapat dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan janin. Yang kelima, menentukan persentase dan detak jantung janin. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui letak dan posisi janin. Apabila bagian terbawah janin bukan kepala, maka dapat diatasi secepatnya. Pemeriksaan DJJ dimulai pada akhir trimester 1 sampai dengan seterusnya. Batas normal DJJ adalah 120 sampai 160 kali per menit. Keenam, memeriksa status imunisasi tete ibu. Imunisasi tete dapat mencegah terjadinya tetanus neonatal atau kejang pada bayi baru lahir. Ibu harus mendapatkan tete 2 agar mendapat perlindungan, dengan status tete 5 yang sudah mendapat perlindungan lengkap. Ketujuh, pemberian tablet tambah darah. Hal ini untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil yang dapat mengakibatkan perdarahan saat persalinan. Nomor 8, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan yang wajib dilakukan ibu hamil yaitu golongan darah, hemoglobin dalam darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis atau epidemi seperti malaria, HIV, dan lain-lain. 9, penanganan kasus. Bila hasil pemeriksaan ibu mengalami tanda-tanda bahaya, maka dalam ANC juga harus direncanakan penata laksanaan atau solusi dari masalah tersebut. Terakhir, konseling pada ibu. Terkait hal-hal yang perlu diketahui seperti kesehatan ibu dan janin, perilaku hidup bersih dan sehat, asupan gizi seimbang, tanda bahaya kehamilan dan persalinan, menyepakati kunjungan ulang ibu hamil. Kenapa ibu hamil harus memeriksakan kehamilan sesuai standar? Selama kehamilan, tentu ibu harus mendapatkan perawatan yang optimal dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Ibu hamil yang sering memeriksakan kehamilannya dapat mengetahui kondisi kesehatan dirinya dan janin sehingga dapat mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Salah satu manfaat melakukan pemeriksaan kehamilan membantu mencegah ibu mengalami komplikasi kehamilan, memantau kesehatan ibu dan janin di dalam kandungan. Ibu mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang kehamilannya, serta membantu ibu untuk mempersiapkan kelahiran. Jangan sampai ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya ya. Sekian dari saya, terima kasih.